Halo, perkenalkan nama saya Maya dari kelas 12 MIPA 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang relativitas. Nah, pada materi relativitas, saya akan membahas tentang gerak relatif, yang kedua teori relativitas khusus, yang ketiga pemakaran waktu dan kontraksi panjang, yang keempat massa, momentum, dan energi relativistik. Saya akan menjelaskan tentang gerak relatif. Gerak relatif adalah gerak benda yang dilihat dari suatu titik acuan tempat benda diperbandingkan. Gerak suatu benda bergantung pada titik acuannya. Nah, di sini gerak relatif mempunyai hukum-hukum mekanika berlaku pada semua kerangka acuan inersia. Yang pertama, transportasi Galileo. Transportasi Galileo adalah transformasi dari koordinat dalam suatu kerangka acuan ke sistem koordinat kerangka acuan lain yang bergerak konstan relatif terhadap kerangka acuan yang awal. Pada materi kedua akan menjelaskan tentang teori relativitas khusus. Relativitas khusus adalah teori mengenai struktur ruang waktu. Diperkenalkan oleh Einstein melalui karyanya tahun 1905 tentang elektrodinamika benda bergerak. Untuk kontribusi fisikawan lainnya, lihat sejarah relativitas khusus. Teori relativitas khusus didasari oleh dua postulat, yaitu sebagai berikut. Postulat pertama, teori relativitas khusus menyatakan hukum fisika akan selalu berlaku pada acuan apapun. Dilansir dari Physis Libertatis. Kerangka inersia didefinisikan sebagai kerangka yang dipegang oleh hukum inersia Newton. Setelah itu, postulat kedua. Pada postulat ini, Einstein menyatakan bahwa kecepatan cahaya atau c yang merambat di ruang hampa udara atau ruang vakum bernilai sama untuk semua kerangka acuan inersia. 2. Penjumlahan kecepatan relativistik. Penjumlahan kecepatan relativistik. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah menguasai konsep tersebut? Suatu permasalahan menarik jika postulat kedua Einstein menyatakan bahwa kelajuan cahaya sama bagi semua pengamat, tidak bergantung gerak sumber maupun pengamat. Tetapi ketika kita berada dalam suatu kerangka yang bergerak konstan terhadap kerangka lain, dalam kerangka pertama kita menembakkan cahaya ke arah depan. Pengamatan dalam kerangka lain tentunya akan mendapatkan bahwa kelajuan cahaya akan lebih besar dari c, dan tentunya hal tersebut melanggar atau tidak sesuai dengan postulat Einstein. Transformasi koordinat gerak tentunya harus dikoreksi sebagaimana kecepatan cahaya haruslah tetap bernilai c bagi semua pengamat, tidak bergantung pada gerak sumber atau pengamat. Pada kali ini akan menganalisis suatu bentuk penjumlahan kecepatan relativity. 3. Transformasi Lorentz. Transformasi Lorentz adalah seperangkat transformasi linear satu parameter dari sistem koordinat suatu kerangka acuan dalam ruang waktu ke kerangka yang lain yang bergerak dengan kecepatan yang konstan atau parameternya relatif terhadap kerangka yang awal. Pada materi C membahas tentang pemakaran waktu dan kontraksi panjang. 1. Pemakaran waktu. Efek bertambah lamanya selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian dikenal sebagai pemikiran waktu atau dilasi waktu atau time dilation. Kontraksi panjang merupakan panjang benda atau jarak antara dua titik yang diukur oleh pengamat yang bergerak relatif terhadap benda selalu lebih pendek daripada panjang yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda. Pemendekan panjang atau jarak yang ini disebut kontraksi panjang. Pada materi D membahas tentang massa, momentum, dan energi relativitas. 1. Massa relativistik. Pada subbab sebelumnya telah dijelaskan bahwa pengukuran waktu dan pengukuran panjang adalah fungsi-fungsi dari kecepatan v. Lalu bagaimana dengan massanya? Menurut teori relativitas khusus bahwa massa relativistik m dari sebuah partikel yang bergerak dengan laju v terhadap pengamat yang dinyatakan. Perhatikan gambar seperti berikut ini. Nah, dengan MO adalah massa diam, yaitu massa yang diukur bila partikel tersebut berada dalam keadaan diam, atau V sama dengan O.
dalam suatu kerangka acuan, dan M disebut massa relativistik partikel. 2. Momentum relativistik. Momentum suatu partikel definisikan sebagai perkalian massa dan kecepatannya. Berdasarkan hukum kekalahan momentum linear dalam relativitas umum, maka didefinisikan kembali momentum sebuah partikel yang massanya diam MO dan lajunya V adalah P sama dengan M dikali V sama dengan MO dikali V per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. 3. Energi relativistik. Dalam mekanika klasik, usaha yang dilakukan oleh gaya yang bekerja pada partikel sama dengan perubahan pada energi kinetik partikel tersebut. Sebagaimana dengan mekanika klasik, kita akan mendefinisikan energi kinetik sebagai kerja yang dilakukan oleh gaya dalam mempercepat partikel dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan tertentu.